Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam kita menaikkan pujian syukur kepada Engkau. Haleluya. Kita nyanyikan pujian tahta sucinya. Kini saatnya. Haleluya. Haleluya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata suci. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah.
membuka ibadah pada sore hari ini dengan doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kemurahan-Mu saja kami ada dalam rumah-Mu pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa besar kasih-Mu buat kami. Betapa heran perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib telah terjadi dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan, kesehatan, dan kemauan dalam hati kami. Untuk kami sama-sama merendahkan diri kami, mengangkat tinggi nama-Mu, mengangkat tinggi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami membawa seluruh kehidupan kami pada sore hari ini untuk memuji-muji nama Tuhan, untuk menyembah nama Tuhan. Dan kembali kami akan menerima firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, supaya kami hidup dalam terang firman Tuhan. Hari demi hari kehidupan kami tahu kami melangkah, tujuan kami melangkah, yaitu ke Gunung Sion, ke rumah Bapa, menuju satu kehidupan yang disucikan. Semakin hari semakin disucikan, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Sucikan kami, kuduskan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami layak datang kepada Tuhan dan membawa seluruh persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini, baik pemimpin pujian, para singers, para pemain musik, pelayan multimedia, pelayan perjamuan, terlebih Bapak Gembala, kami akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua yang hadir secara onsite, secara online, boleh diurapi oleh urapan Allah yang baru, urapan Roh Kudus yang segar, itu turun atas setiap kami, memimpin kami Tuhan, sehingga pelayanan ini bukan suatu rutinitas, tetapi satu kebahagiaan. Kalau kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan, itu semuanya mendatangkan damai dan mendatangkan sukacita dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh-roh di udara yang mengganggu kami, melemahkan kami dalam berbagai bentuk pengaruhnya, kami patah hancurkan kuasa setan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar dari antara kami. Darah Tuhan Yesus berkuasa terhadap tubuh, jiwa, roh kami, di mana kami ada di dalam rumah-Mu pada sore ini Tuhan. Ada suasana sorga yang boleh kami rasakan pada sore ini. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bertahta atas pujian penyembahan kami. Dan kami yakin kalau Engkau hadir Tuhan, maka segala keadaan kami akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab itu kami serahkan keadaan kami. Mungkin ada yang datang dalam sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh, dalam keberatan-keberatan Tuhan, pergumulan-pergumulan, doa yang belum dijawab. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelegaan kepada setiap kami. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menolong kami, saat ini pun Tuhan sanggup menolong kami. Bahkan sampai selama-lamanya kami hanya mengandalkan seluruh pengharapan kami kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi untuk ibadah yang begitu indah yang akan kami dirikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, Engkau mempelai pria yang mengasihi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan.
ada satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita ya saudara. Namanya siapa saudara? Yesus, puji nama Tuhan. Hanya satu-satunya nama dia, Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita ya. Di saat susah, duka, senang, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menolong hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menolong hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, silakan duduk. Hanya nama Yesus yang menolong kita. Hanya nama Yesus yang menghibur hati kita. Di saat kita susah, saat senang, saat sendiri. Apapun yang kita lakukan, hanya nama Yesus yang dapat dan ada bersama dengan kita ya saudara. Oleh sebab itu,
bersama Yesus kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Kita nyanyikan pujian kembali, besarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, jiwa kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus ya. Kita percaya Tuhan yang sudah menggantikan kita dari segala kelemahan kita, kekhawatiran kita, ketidakberdayaan kita. Tuhan yang sanggup dan ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bila persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini ya saudara. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu biar nanti saudari Dwi yang akan berdoa untuk Mari kita berdoa. Sore hari. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, kesempatan, kesehatan, kemauan boleh Kau berikan kembali bagi kami Tuhan, untuk kami bersama-sama berkumpul tempat ini Bapa, untuk kami boleh mengadakan ibadah Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu kembali Bapa.
Biarlah setiap pujian telah kami naikkan Tuhan, dapat kami persembahkan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang hidup yang menyenangkan Engkau Bapa. Tiba saatnya kami ingin memberikan sebagian mungkin kecil di hadapan Tuhan, tapi biarlah Kau menyuci kami, menguduskannya Bapa, dan Kau akan memberkati setiap kami Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Bapa, dan biarlah persembahan kami ini juga Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, saya persilakan petugas untuk menyanyikan pujian bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Jawab Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Bersama Yesus kita boleh melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan ya saudara. Apapun permasalahan kita, persoalan yang kita hadapi, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan dan selalu ada jalan keluarnya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita dan penghiburan di dalam kehidupan kita ya saudara. Firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita dan firman Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Puji Tuhan, kekuatan selalu ada dalam firman Tuhan itu sendiri. Kita bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan satu pujian. Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu Dan mengerti rencana dan mengerti rencanamu
di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu Di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Selanjutnya saya serahkan Yesusku. kepada Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. 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 Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada petang hari ini karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada dan kami boleh berbuat bakti di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan, Engkaulah pengharapan dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur di tengah keterbatasan kami tetap merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai waktu yang ada ini sepenuhnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang berfirman di tengah-tengah kami. Kami menghormati kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat pendalaman Alkitab ibadah PA pada malam hari ini, kami benar-benar melihat perkara-perkara yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau masih ada kuasa iblis anasir jahat yang mencoba mengganggu kami dalam rupa-rupa gangguan, bersati kami mau tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Saya iblis, kau keluar
dari tempat ini. Dan biarlah kiranya kebaikan kemurahan Tuhan lewat kuasa penebusan, damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kami. Boleh kami rasakan dari setiap hari, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu, besar kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menghentar kita sampai pada hari ini. Kita boleh kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab. Dan mari kita akan melihat tentang meterai yang ketiga. Masih kita belajar tentang kuda hitam yang nanti akan Tuhan kirim membawa kelaparan, ya, membawa kelaparan, didahului dengan adanya roh jual beli yang melanda dunia ini, bukan saja perkara-perkara secara sekuler, tetapi juga perkara-perkara rohani akan dilanda oleh perkara dunia yang seperti ditulis dalam Wahyu 6 ayat 5 sampai 6, bagaimana roh jual beli melanda gereja. Mari saya ajak kita semua membuka Alkitab kita, Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bersama. 2 ayat, Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Puji Tuhan. Kita sudah belajar ya minggu lalu dalam ibadah raya mengenai jangan kita mendukakan Roh Kudus. Ya, sehubungan dengan ditulis dalam Wahyu 6 ayat 6, jangan merusakkan minyak dan anggur saat keadaan memang kuda hitam ini terjadi. Di mana nanti akan terjadi satu kegelapan yang paling gelap. Kuda hitam berbicara soal kegelapan. Kegelapan yang paling gelap nanti akan datang di dalam dunia ini akibat, ya saudara ya, akibat manusia itu sudah tidak menghiraukan perkara-perkara rohani. Gandum begitu mahal nanti dan langka. Bahkan jelai pun akan juga langka dan mahal. Benar-benar nanti itu makanan itu diukur begitu ya saudara ya. Sangat diukur, sangat dijatah. Kalau saat ini secara jasmani kita masih berkelimpahan makanan dan minuman, terutama perkara-perkara rohani yaitu kebenaran firman Allah, kita bersyukur karena hari-hari ke depan meterai yang ketiga ini akan dibuka. Kedatangan kuda hitam ini akan segera melanda dunia. Saudara pernah dengar enggak bahwa ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, hamba Tuhan yang terkenal, dia bilang bahwa tanggal 23 September ini itulah yang disebut dengan keangkatan gereja. Ya, jadi kalau saudara lihat keadaan di dunia sekarang, semua sudah menerka-nerka, semua sudah menilai memang keadaan dunia makin lama makin sulit. Tetapi masalah 23 September nanti keangkatan gereja itu masih tanda tanya besar. Karena hamba Tuhan ini mempelajari keadaan astronomi. Ya, tanggal 23 September itu saudara akan ada 3 benda langit yang nanti akan kelihatan. Hari-hari terakhir ini juga kalau saudara lihat di sebelah barat ya, sebelah barat, itu kalau pagi matahari ada, bulan juga ada kelihatan sekarang. Kalau saudara lihat amati sekarang. Memang hari-hari seperti ini, bulan dan matahari itu dekat sekali jaraknya. Ya, khususnya kalau kita yang melihat di daerah Indonesia itu sudah kelihatan itu. Matahari terbit dari sebelah timur, bulannya belum tenggelam dari sebelah barat. Itu akan kelihatan. Nah, nanti tanggal 23 September itu akan ada fenomena yang langka karena ada beberapa planet yang juga nanti pada siang hari kelihatan. Yang paling besar itu adalah planet Neptunus. Dan ini memang fenomena ini tidak
gampang hadir, saudara. Ilmuwan berhitung ini bisa terjadi ratusan tahun bahkan ribuan tahun baru fenomena ini terjadi. Matahari, bulan, dan planet-planet itu kelihatan dalam satu langit yang bersamaan. Sehingga hamba Tuhan ini memprediksi dan mengira-ngira bahwa inilah Wahyu 12 ayat 1. Ada tanda besar di langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dalam satu pandangan, dalam satu fenomena yang sama. Tetapi saya mau ingatkan, firman Tuhan berkata bahwa hari itu tidak seorang pun yang tahu. Ya, anak pun tidak tahu. Anak menunjuk kepada Yesus. Yang tahu hanya Bapa. Jadi kalau saudara mendengar hal-hal semacam itu tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar. Yang harus kita siapkan adalah kehidupan kita untuk siap kapanpun Tuhan datang. Jadi kehidupan di dunia ini memang akan semakin lama semakin jauh dari perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Khususnya mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan ditandai dengan 4 kuda ini, ya, yang sedang kita pelajari. Kuda hitam ini jelas membawa kelaparan besar, ya, karena ternyata kelaparan itu terjadi akibat roh jual beli yang begitu besar. Jadi roh jual beli itu begitu kuat di dalam dunia, tetapi masalahnya roh jual beli ini adalah roh yang dibenci oleh Tuhan. Karena praktek jual beli yang terjadi adalah praktek yang saling menipu dan saling berdusta. Saudara, keadaan orang kalau berjual beli ada saja yang menipu, ada saja yang berdusta. Betul nggak saudara? Saudara pernah tertipu nggak beli sesuatu? Ya, kata penjualnya, ini bagus, ini matang, begitu. Begitu kita beli, ya ternyata asam, mentah. Ya, di luarnya katanya ada yang dicet. Bahkan saya pernah dengar satu cerita. Ini Mama Ginting itu pernah ke RRT, dia beli di Hong Kong, dia beli gantungan atau apa? Ya, di Cina ya, di RRT ya. Dia beli apa gitu, jumlahnya itu saudara di depan itu ya, di depan yang beli jumlahnya sepertinya hitungannya benar. Tapi ternyata di belakang itu dijatuhin satu gitu. Beli 12 lusin, nah dihitung 1 lusin, 2 lusin, tiba-tiba ada yang dijatuhin. Ya, sampai akhirnya begitu sampai di hotel kurang. Memang fenomena jual beli bukan cuma di RRT, di Indonesia, di Kosambi pun ada. Di pasar pasti ada yang namanya saling menipu dan saling berdusta. Yeremia 9 ayat 5 sudah menyatakan ini saudara. Yeremia 9 ayat 5. Coba kita lihat Yeremia 9 ayat 5. Yang seorang menipu yang lain. Dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ini memang sudah dinubuatkan. Keadaan orang-orang Israel ketika zaman Yeremia itu akan terulang di akhir zaman, bahkan makin jadi. Makin jadi. Yang jual nipu, ya, yang beli juga pakai uang palsu. Jadi seorang menipu yang lain. Dan tidak seorang pun berkata benar, begitu saudara. Sudah terbiasa lidahnya untuk berkata dusta. Bahkan untuk meyakinkan dustanya, orang kadang-kadang bilang, sumpah lo, sumpah. Begitu berani lo angkat sumpah saudara. Padahal yang dikatakan dan dilakukan dalam hal menjual dan membeli itu semuanya adalah dusta. Arahnya memang nanti kepada antikris. Roh jual beli ini yang memuncak kepada hal penipuan dan dusta memang nanti akan diarahkan kepada antikris. Di dalam Wahyu 13 ayat 16. Nanti seorang pun tidak dapat menjual atau seorang pun tidak dapat membeli kalau tidak ada pengesahan dari antikris. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, ini semua orang, kecil atau besar, kaya atau
miskin. Sekarang ini kan kadang-kadang kita pikir, wah, ya pernah Pak Lukas bilang, ya sekarang semua mainnya main apa? QRIS gitu ya. Main ngetap begitu. Gampang aja beli tap begitu, nggak usah ada uang cash, ngetap aja. Terus Pak Jo bilang, ya kalau ada duitnya, kalau ada uangnya di rekening. Kalau nggak ada bagaimana? Nanti semua akan diarahkan kepada satu sistem yang sama, saudara. Kalau saudara berangkat atau pergi tuh jajan di mana ya? Di Pascal. Di situ ada food court. Pascal, Pasir Kaliki food court tuh yang di belakang. Itu sekarang uang cash aja nggak laku, saudara. Kita yang punya uang cash aja mau beli sate di situ, tukang satenya bilang, oh nggak bisa, di sini cashless semua. Jadi kalaupun kita punya uang begitu, saudara, sekarang sudah mulai untuk bisa beli, walaupun kita punya uang loh, saudara. Kita punya uang dan ingin barang itu, ingin sate. Sampai masa ini uang ini kan masih hak kita ya, atau menjadi alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia. Ini uang ternyata nggak berlaku di Pascal, saudara. Karena semuanya sistemnya cashless. Orang yang jual bilang, ya nggak bisa. Saya memang sistemnya diarahkan begitu Pak. Walaupun Bapak ada uang cash, kalau saya terima, saya yang didenda sama pengelola. Jadi ini memang keadaan arahnya sudah diarahkan ke sana. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Coba ayat 17-nya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nanti sekarang semuanya diarahkan ke sana. Keadaan orangnya juga sudah nggak benar, saling menipu, saling berdusta begitu. Pembeli menipu, penjual berdusta. Dan memang puncaknya nanti Wahyu 13 ayat 16. Jadi kuda hitam ini memang adalah alat antikris nanti akan masuk dalam roh jual beli. Saudara, jauh sebelumnya di dalam perjanjian lama, hal ini pernah terjadi kepada bangsa Israel dan Tuhan marah sekali. Ya, Yehezkiel 7. Yehezkiel pasal 7 itu kalau saudara nanti di rumah saudara luang waktunya, bacalah itu satu perikop. Tetapi yang terjadi dalam perikop itu dikatakan kesudahan Yerusalem tiba. Kesudahan Yerusalem tiba. Dengan perkataan lain, memang saatnya akan tiba. Kita sedang ada di zaman-zaman yang menyongsong itu. Saya mau ajak saudara membaca mulai dari ayat yang ke-10. Yehezkiel 7 ayat 10. Lihat, harinya sungguh datang. Malapetaka akan menimpa. Kelaliman bertunas. Keangkuhan bertaruk. Kekerasan bersimaharajalela. Ini kata yang jarang lagi kita dengar ya. Kekerasan bersimaharajalela. Yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal. Baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Ini hukuman Tuhan kepada orang Israel. Karena kalau saudara lihat ya ayat yang kedua dari Yehezkiel pasal 7. Engkau anak manusia katakanlah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba. Dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Jadi Tuhan marah. Apa sih yang Tuhan marah? Apa sih perbuatan orang Israel yang keji sampai Tuhan marah? Ya, coba ayat 12. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita. Nah ini karena ada roh jual beli di kerajaan Israel. Karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. 13.
Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya. Berarti kalau tidak kembali kepada jualannya, bangkrut semua ini nanti, saudara. Kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Nah, ini perilaku bangsa Israel dalam hal jual beli. Yang tadi dikatakan yang satu menipu, yang satu berdusta. Penjual menipu, pembeli berdusta. Masing-masing saling menipu. Ini roh jual beli. Makanya Tuhan sangat benci. Kalau di gereja ada roh jual beli, lama-lama arahnya ke sana. Yang satu menipu, yang satu berdusta. Arahnya pasti ke sana. Karena roh jual beli ini dikuasai oleh antikris. Ya, antikris itu nanti akan pakai senjatanya yaitu mamon. Akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Nah, ini. Sehingga Tuhan marah. Kesimpulannya Yehezkiel 7 yang tadi kita baca, ini orang Israel ini memakai waktunya hanya untuk kesibukan jual beli, begitu saudara. Sehingga waktu untuk Tuhan hampir tidak ada. Dan ini nanti memang akan melanda dunia akhir zaman. Orang kalau disuruh ibadah itu rugi sekarang ini, saudara. Apalagi kalau saudara lihat itu ya, orang-orang yang senang untuk jual belinya dalam hal saham. Atau yang disebut indeks saham. Itu kalau ditinggal sejam aja itu berubah itu, saudara. Indeks itu jangankan ditinggal sejam. Ya, ditinggalkan beberapa menit saja bisa berubahnya drastis. Kalau orang punya saham, wah itu kalau enggak dipantau, enggak dipanteng, stres sendiri, saudara. Dia enggak bisa pergi ke sana kemari, harus dipanteng terus. Gara-gara kemarin aja kerusuhan, tiba-tiba indeksnya jatuh ke bawah. Nah, kalau orang enggak cepat memantau atau dipasang yang namanya selling, ketika itu grafiknya sudah mau turun. Nah, biasanya orang yang punya saham itu langsung selling, biar di-cut begitu, saudara. Ya, sehingga begitu turun ke bawah, dia enggak terus-terusan rugi, dia menjual sahamnya. Tapi begitu sahamnya itu mulai dari bawah naik, orang mulai beli. Beli di rendah, nanti dia akan naik terus. Sehingga dia bisa jual di harga yang paling tinggi. Itu prinsip daripada orang jual beli saham. Tetapi resikonya tidak ada waktu. Karena harus dipantengin terus itu, saudara. Harus dipantengin. Ya. Saya punya seorang kenalan hamba Tuhan loh, saudara. Hamba Tuhan. Dia main yang namanya Bitcoin. Tahu Bitcoin ya? Itu yang saya herankan. Ketika kita sama-sama pergi ke satu daerah, saudara, untuk bikin satu pelayanan, di tengah-tengah pujian, dia buka handphonenya. Aduh, ini lagi gawat nih, ini lagi gawat. Dia cerita sama saya, coba saudara. Ini lagi gawat. Dia keluar sebentar, dia telepon pialangnya. Udah, di-sell aja. Masuk lagi kebaktian. Coba bayangkan. Bayangkan betapa sakitnya hati Tuhan. Ya, betapa sakitnya hati Tuhan. Jadi waktu untuk Tuhan hampir tidak ada. Karena tersita oleh kesibukan. Kesibukan apa? Jual beli. Bahkan di dalam Yehezkiel 7, tadi kita lihat ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Fokus mereka itu hanya untuk apa tadi? Kelimpahan dan kemewahan. Jadi memang gak ada yang salah dari prinsip jual beli. Memang semuanya mau untung, begitu kan saudara? Gak ada proses jual beli, saya mah rugi aja dah. Saya mau jual apa? Saya mau jual sawo, tapi saya gak mau ambil untung. Itu kan aneh ya. Terus kemudian yang beli juga sama. Yang beli juga ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Saudara datang ke pasar, saudara cari itu yang namanya sawo. Terus saudara bilang sama yang jualnya, Mang,
kumpulin yang busuk-busuk itu yang saya beli. Kan gak mau juga saudara. Pasti saudara bilang, kumpulin yang manis, kumpulin yang gede. Kalau boleh harganya ditawar semurah-murahnya. Jadi yang jual sama yang beli memang prinsipnya ingin cari untung. Dan nanti dunia ya tidak lagi menghiraukan perkara-perkara rohani karena semuanya lihat. Yang pertama, cari kelimpahan dan kemewahan. Yang kedua, cari kemolekan atau kecantikan. Sekarang ini bisnis yang paling cepat maju itu saudara, bisnisnya skincare. Orang yang punya usaha skincare itu kayaknya, wah, jadi crazy rich semua begitu saudara. Padahal modalnya cuma puluhan ribu katanya dari bahan-bahan kimia. Kenapa? Karena memang pasar meminta. Biasanya kan pasar yang begitu besar sehingga ada, itu hukum ekonomi ya. Ada demand, ada supply. Jadi orang pengen cantik semua, pengen cantik. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga sekarang berburu skincare. Banyak itu. Ya, laki-laki juga berburu skincare. Jadi manusia itu ya, dalam jual beli itu arahnya nanti hanya untuk kelimpahan dan kemewahan. Kemudian yang kedua untuk kemolekan tubuh. Semuanya begitu. Kira-kira kalau saudara ikut tren pakaian, pakaian ini lagi tren, saya beli. Padahal di lemari udah banyak banget. Lihat lagi yang tren, beli lagi. Lihat lagi yang tren, beli lagi. Kira-kira untuk apa saudara? Kan untuk penampilan kan. Supaya orang lihat kita itu, molek. Supaya kita, bukan molek ya, molek. Cantik. Ya, yang laki-laki supaya kelihatannya, keren. Ikut tren. Semuanya arahnya nanti ke satu, kelimpahan dan kemewahan. Kemudian yang kedua untuk, padahal kemolekan itu hanya untuk casing saudara. Casing luar. Tuhan inginkan yang di dalam ini yang berkembang. Yang di dalam ini yang indah. Yang di dalam ini yang cantik. Mempelai Tuhan, gereja Tuhan yang nanti Tuhan cari adalah perempuan yang perhiasannya di dalam. Kita pernah belajar ya, kelemah lembutan dan penundukan diri. Itu kemolekan. Karena di dalam Amsal dikatakan kemolekan itu sia-sia. Tetapi kerendahan hati dan kelembutan itu yang berharga di mata Tuhan. Jadi yang Tuhan cari terhadap gerejanya adalah kerendahan hati dan penundukan diri kepada Tuhan. Bukan tidak boleh, silahkan saja saudara ikut tren. Kalau ada sih boleh. Ya, kan di tempat ini juga kalau pakai pakaian-pakaian tua terus kan juga gak enak ya saudara ya. Boleh, tetapi ingat bahwa kita harus memperkaya perkara-perkara rohani. Amos 8 ayat 11-12 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau sekarang ini saudara nggak terlalu antusias untuk mendengarkan firman Tuhan, nanti akan ada masanya saudara benar-benar lapar sama firman Tuhan. Seperti saudara lapar sama makanan. Saudara kan sibuk cari makanan. Pagi-pagi saya itu kalau nggak sarapan rasanya ada sesuatu yang kurang saudara. Jadi kalau sudah pagi-pagi antar Kaila jalan kaki, pasti yang saya sibukkan adalah ayo sarapan apa ya? Begitu. Kenapa? Karena lapar. Karena lapar. Apalagi nanti kalau sudah jam 1, jam 2. Walaupun pagi sudah makan tuh saudara. Sudah sarapan. Jam 1, jam 2. Pasti saudara cari makanan lagi kan? Bukan cuma saya kan? Saudara sama enggak? Atau jangan-jangan cuma saya yang aneh? Sama kan? Setelah bekerja ada istirahat. Pasti tujuannya cari makan. Setelah itu pulang sore, cari makan lagi. Coba bayangkan manusia itu cari makan terus ya. Pagi, siang, dan malam. Ya, nanti akan ada masanya Tuhan akan kirimkan. Bukan kehausan akan air, melainkan akan
mendengarkan firman. Hari ini, saat ini begitu firman Tuhan melimpah, saudara, bosan dengar firman. Bosan dengar firman. Kalau sudah sampai rumah, boro-boro kan saudara periksa lagi YouTube kita kan, enggak, sudah, yang tadi aja sudah pusing. Sudah pusing. Apalagi nanti kita dengar lagi. Ada seorang anak muda saudara, jemaat di sini. Saya tidak sebut namanya, nanti takut hidungnya kembang kempis. Dia bilang sama saya, Pak Gembala, kadang-kadang saya waktu saya dengar firman Tuhan di tempat ini, ada sesuatu yang ke-skip gitu saudara. Ada yang ke-skip. Pak Gembala bilang apa waktu firman Tuhan, ada yang ke-skip. Jadi itu pasti minggu malamnya saya nonton lagi. Saya nonton lagi YouTube rekaman ibadah. Tapi puji-pujiannya saya skip. Saya mulai dari firman Tuhan. Saudara, saya melihat dia, jarang-jarang loh anak muda yang ngepek begini. Jangan-jangan kita pun gak ada lagi yang mau mendengar lagi kan? Karena kalau saya lihat yang viewer kita ya segitu-segitu aja. Ya jangan-jangan saudara gak mendengar lagi. Tapi apresiasi saya kepada anak muda ini. Dia bilang, saya dengar lagi malam itu. Ya. Nah, hal-hal semacam itu nanti akan timbul berkali lipat. Lapar mendengarkan firman Tuhan. Tapi sayang, saat itu sudah terlambat. Karena ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ada masanya nanti. Saudara pengen sekali mendengar. Saat ini ada jaringan internet, YouTube, gampang saudara dengar. Ya, apalagi kalau pagi-pagi orang tua rohani kadang-kadang sudah di Jombang gitu. Pagi-pagi. Saya lihat, saya buka YouTube atau saya buka Facebook pagi-pagi jam 5, itu orang tua rohani kita sudah ada di Jombang. Selamat pagi gitu saya lihat. Sudah ada di Jombang. Gampang cari firman Tuhan sekarang. Nanti kelihatannya nih kalau dari ayat seperti ini, di YouTube pun sudah tidak ada. Di Facebook pun sudah tidak ada. Di Radio Maestro pun sudah tidak ada. Di mana-mana sudah tidak ada. Bahkan ketika saudara datang ke sini pun ke El Kafana, sudah tidak ada firman. Karena orang-orang benar masuk dalam satu pengangkatan. Orang-orang yang benar Tuhan mau arahkan menjadi sidang mempelainya, masuk dalam satu penyingkiran. Dan di situ tersisa adalah orang-orang yang dulunya ketika ada firman, abai. Ketika ada makanan, tidak dilirik sedikit pun. Tidak dilirik. Memang kalau orang lagi kenyang ya saudara ya, lirik-lirik makanan juga, aduh ini lagi. Kan begitu saudara ya. Lihat makanan di meja makan, aduh kalau lagi posisi kenyang, aduh ini lagi. Tapi coba dalam posisi lapar sekali. Lihat sambal dengan ikan teri aja rasanya, satu hal yang berharga. Kalau tidak ada, itu yang dicari biasanya. Kalau lagi ada, orang tidak mencari. Kalau tidak ada, disitulah orang saatnya mencari. Jadi sekarang ini bersyukur. Kalau di tempat ini, di gereja kita, masih ada meja roti sajian yang terdiri daripada 12 ketur roti. Tuhan mau memberi kita makan sampai kenyang. Tuhan mau membuat kita itu kuat. Ya. Seorang nabi Tuhan, dia itu sangat ketakutan dengan seorang perempuan yang bernama Isabel. Ya. Kemudian sampai lari dia saudara dari kejalan Isabel. Siapa namanya? Elia. Kemudian dia sampai akhirnya bilang putus asa sama Tuhan. Aduh, saya ini begitu lemah, kata Elia. Padahal sebelumnya dia itu baru menyembelih 450 nabi-nabi Baal. Tapi setelah itu ketika dikejar sama Isabel, lemah hatinya saudara. Tuhan katakan, ayo harus makan roti ya. Roti yang dibakar. Bukan cuma satu kali, tapi harus sampai makan 2 kali. 2 kali ganda, sehingga kemudian akhirnya kuat berjalan kembali. Elia dikuatkan kembali oleh kuasa firman Tuhan. Dan hari-hari ini hari-hari yang terakhir.
Gereja Tuhan diibaratkan itu kita hidup di hari yang ke-6 dalam perjalanan orang Israel yang ada di padang gurun. Kita ini diibaratkan perjalanan pada hari yang ke-6. Dan Tuhan menginginkan pada hari yang ke-6 itu mengumpulkan roti 2 kali ganda. Ya, bukan cuma seorang segomer, tetapi pada hari yang ke-6 orang harus mengumpulkan roti atau mana 2 gomer. Ya, 2 gomer. Nah, di dalam meja pertunjukan atau meja roti pertunjukan yang ada di tabernakel, 1 ketul roti itu terbuat dari 2 gomer. 1 roti itu terbuat dari 2 gomer. Imamat 24 ayat 5 sampai 6. Imamat 24 ayat 5 sampai 6. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Nah, 2/10 eva itu sama dengan 2 gomer. Karena 1 gomer adalah 1/10 eva. Di sini dikatakan 2/10 eva. Jadi dikali 2 gomernya. Jadi 2 gomer. Terus engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah sesusun. Di atas meja dari emas murni di hadapan Tuhan. Nah, hari-hari terakhir buat gereja, Tuhan ini mau kasih kelimpahan buat kita, saudara. Bukan cuma 1 roti 2 gomer yang menunjuk pada hari yang ke-6. Tapi Tuhan juga mau susun, 1 susun 6, 1 kiri 6, 1 kanan 6. Berkelimpahan Tuhan mau kasih kepada kita. Satu saat orang yang kelaparan yang ada di dalam kitab Amos akan mencari mengembara ke laut, dari laut ke laut, kemudian menjelajah dari utara. Dia cari di sebelah utara. Sebelah utara itu letaknya meja roti sajian. Cari ke sebelah utara. Di mana ada harusnya meja roti sajian? Kalau dalam tabernakel meja roti sajian itu terletak di utara. Kaki dian di selatan. Mereka akan cari ke utara. Biasanya ada 2 ketul roti masing-masing tersusun 6. Tapi nggak ada nanti. Sehingga ketika terlaparan terjadi, ketika cari ke utara tidak ada yang namanya firman, akhirnya mereka terlempar ke timur. Kembali lagi ke awal, dosa dimulai. Boro-boro mereka mau ke barat. Barat ini berbicara soal kesempurnaan. Kalau tidak ada firman, pasti tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan. Celakalah gereja Tuhan yang nanti masuk kepada perkara-perkara yang tadi kita dengar. Yaitu ketika kuda hitam datang membawa kelaparan, khususnya kelaparan akan firman. Jadi saudara, mari kita manfaatkan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi dalam ibadah-ibadah ini, itulah sarana Tuhan memperkaya kita. Membuat kita ini kenyang. Bagaikan Yusuf yang mengumpulkan gandum sampai tidak terhitung banyaknya. Saat tahun kelimpahan terjadi. Jadi saat-saat ibadah, saat-saat kita mendengar firman Tuhan, ayo tanamkan itu dalam hati kita yang paling dalam. Terima dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Saudara, saya yakin kok saudara, kalau saudara terima firman Tuhan dengan kesungguhan, nanti satu saat Roh Kudus yang mengingatkan kembali firman yang sudah kita dengar. Saya sendiri mengalami itu saudara. Berapa puluh tahun saya menerima berkat firman Tuhan, khususnya mengenai pengajaran. Ya, bagaimana kita menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai mempelai pria sorga. Berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika sekarang ini kembali memeriksa firman Tuhan, Roh Kudus itu mengingatkan lagi cara-cara waktu saya, pengalaman saya menerima pengajaran-pengajaran itu dijelaskan lagi, terbuka lagi. Kalau mengandalkan catatan saya sudah hilang itu. Itu kurang lebih tahun 90-an itu saudara. Waktu saya dapat kesempatan studi Alkitab. Gak ada catatan, sudah hilang. Tapi ketika membuka firman Tuhan, kembali Roh Kudus itu mengingatkan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu,
pengalaman-pengalaman ketika kita menerima firman. Dan saya percaya hari ini ketika kita menerima pengajaran firman juga, terima dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Walaupun mungkin nanti satu saat catatan kita hilang, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus itu datang untuk mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan kepada kita. Jadi itulah kekuatan Roh Kudus. Ya, asal memang saat kita mendengar, kita benar-benar mengarahkan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Praktek jual beli dalam pengertian rohani, ya. Ternyata ya tadi kita sudah dengar itu praktek jual beli dalam dunia. Yang satu menipu, yang satu berdusta. Ternyata di dalam hal-hal rohani pun ada praktek jual beli yang masuk ke dalam gereja. Bahkan masuk dalam satu sistem penggembalaan. Apa itu? Amsal 23 ayat 23. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Tuhan itu selalu mengajar kepada kita untuk bayar harga. Bayar harga itu kan beli ya saudara ya. Beli. Tapi Tuhan stop, jangan jual. Tuhan mau firman Tuhan yang adalah kebenaran itu saudara cari dengan bayar harga. Tidak mudah memang. Untuk datang ke tempat ini saudara bayar harga. Untuk mendengarkan firman Tuhan saudara harus bayar harga. Dari rumah ke sini pun saudara harus ada effort. Saudara-saudara yang bekerja sudah capek, biasanya kalau hari Senin, Selasa, saudara langsung aja masuk ke kamar kan? Tetapi ini saudara harus duduk beberapa jam mendengarkan firman Tuhan. Padahal badan sudah capek, badan sudah lelah. Itu bayar harga ya saudara ya. Dan memang Tuhan kehendaki. Belilah kebenaran, tetapi jangan dijual lagi. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ini untuk menstop kegiatan jual beli yang ada di gereja. Saudara bayar harga untuk firman, saudara bayar harga untuk kebenaran, saudara bayar harga untuk didikan, saudara bayar harga untuk hikmat, saudara bayar harga untuk pengertian, tapi jadikan itu konsumsi pribadi. Jangan jual lagi. Mengerti ya saudara? Kalau saudara beli sesuatu, saya mah beli ayam. Dah buat saya mah ini ayam buat dimakan sendiri. Maka di situ stop praktek jual beli. Saudara beli, akhirnya saudara makan. Sudah. Tapi kalau kemudian saudara beli, saudara olah untuk cari keuntungan, nah disitulah ada terjadi yang namanya praktek jual beli. Untuk mencari yang namanya keuntungan. Nah praktek untuk membeli kebenaran gak boleh dijual lagi. Gak boleh dijual lagi. Apa maksudnya? Kegiatan jual beli biasanya ya itu tadi. Dimiliki kemudian dilepas lagi. Dimiliki dilepas lagi kalau ada keuntungan. Saya beli mobil Nanti kalau ada yang penawar tertinggi, saya jual lagi. Itu yang disebut dengan praktek jual beli. Tetapi kalau hal-hal rohani tidak boleh seperti itu. Artinya apa saudara? Saudara itu lihat jual beli, sama seperti jual beli. Kalau ada untung, saya datang. Kalau tidak ada untung, dilepas lagi. Jatuh bangun dalam dosa biasanya seperti itu. Ketika mendengar firman Tuhan, ayo kita harus hidup suci. Semua akhirnya nangis-nangis, Tuhan saya harus hidup suci, saya harus benar di hadapan Tuhan. Ketika berhadapan dengan masalah, saudara mulai tawar-menawar. Saya hidup suci atau saya untung ya? Ini untung nih di depan kita nih. Tapi saya harus berbohong. Saya tahu itu melanggar kesucian. Tetapi kemudian saudara lepas itu kesucian, saudara ikuti cara dunia. Itu yang disebut dengan kompromi. Jadi praktek jual beli di dalam gereja adalah saudara kompromi terhadap kebenaran. Ya, saudara sudah susah payah nih saudara. Datang ke tempat ini saudara sudah susah payah. Dan Tuhan tahu itulah harga yang harus saudara bayar untuk mendapatkan kebenaran firman. Masa saudara mau jual lagi dengan harga yang sangat murah? Bahkan merugikan saudara sendiri.
Ya, ketika saudara melanggar yang namanya hidup benar, hidup tidak benar, itu sama dengan menjual kebenaran. Ini praktek yang seringkali anak-anak Tuhan lakukan. Dan tidak sedikit banyak hamba Tuhan yang melakukan. Lebih jauh, 2 Korintus 2 ayat 17. Ya. 2 Korintus 2 ayat 17. Ini yang disebut dengan menjual kebenaran. 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ini. Ada orang-orang tertentu yang cari keuntungan dalam firman Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Tadi malam saudara, saya dapat WA. Ada seorang hamba Tuhan yang sudah lama sekali tidak pernah kontak-kontak saya. Ya, kakak daripada saudara kita yang ada di Bali itu, Jenta Waluyan. Kakaknya saudara tahu ya? Tiba-tiba WA ke saya. Dia bilang, "Bror," bahasanya sama seperti dia. "Bror, kalau boleh, ini kebetulan rekening saya, ATM saya sedang diblokir. Kalau boleh pinjam sekian juta. Besok saya ganti dengan yang berlipat-lipat. Silakan rekening Bror sampaikan kepada saya." Saya bingung, gak pernah kontak sama saya kok saudara. Gak pernah kontak. Tapi kok kemudian saya telepon, dimatikan. Saya telepon, dimatikan. Saya sudah mulai curiga. Kemudian setelah itu saya hiraukan ya. Saya nggak ambil peduli. Besoknya memang saya lihat di FB dia. Di FB dia kasih sebuah info. "Mohon maaf, nomor saya dihack. Ada beberapa orang hamba Tuhan yang diminta uangnya. Padahal itu bukan saya." Begitu saudara. Ada yang begitu sekarang. Ya, sudah mulai melanda nih. Saya yakin ini yang ngehack juga anak Tuhan. Kenapa? Karena dia kenal list-list yang ada di situ. Biasanya orang dekat itu saudara. Kalau saya nggak kenal sama linknya Ibu Erni, ya misalnya jajaran Pertamina, saya nggak kenal linknya Bu Erni, saya nggak akan berani mau-WA satu orang di sana. Pak ini, kan nggak jelas. Tapi kalau saya tahu linknya Ibu Erni, saya berani kan saudara. Nah demikian juga yang kontak-kontak ke saya, loh kok dia tahu? Dia biasa hamba Tuhan itu panggil saya Bror, dia tulis Bror, begitu saudara. Berarti kan memang yang ngehack ini adalah orang dekat juga yang tahu linknya daripada pendeta ini siapa-siapa aja. Kalau sudah berbicara begini, berarti anak-anak Tuhan tidak jadi jaminan kan saudara? Tidak jadi jaminan. Berarti yang harus jadi jaminan adalah kita harus benar-benar melekat sama Tuhan. Harus benar-benar melekat. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Dia pakai ayat lagi. Pakai ayat lagi saudara. WA-nya ke saya. Tuhan berkati. Ada kata Tuhan lagi saudara. Berani ya. Sekarang ini orang menipu sudah berani panggil nama Tuhan lagi saudara. Cari keuntungan. Ya, belum lagi, ayo, ini yang sering kali terjadi. Menyampaikan firman Tuhan ada tarifnya. Melayani ada tarifnya. Ini cari keuntungan sehingga gereja sudah masuk dalam kegiatan jual beli. Ya, Rasul Paulus sudah mengingatkan ini pada jemaat di Korintus. Hati-hati. Ada orang yang datang seperti Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, tapi berharap sesuatu kepada jemaat di Korintus. Padahal Rasul Paulus tidak berharap sesuatu. Dia murni menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang lihat, kayaknya enak juga nih ya. Orang-orang Kristen kan terkenal tulus. Orang-orang Kristen itu terkenal baik. Beberapa puluh tahun yang lalu itu ada seorang penginjil datang ke gereja yang waktu itu di Gatot Subroto. Waduh, menyampaikannya berbunga-bunga. Semua orang merasa terberkati. Kemudian semua orang kasih sesuatu kepada hamba Tuhan ini. Kemudian dia datang ke kosan Ibu Gembala di Jakarta. Ikut nginep saudara di situ. Ikut nginep. Malam-malam ketika Ibu Gembala tidur. Tapi puji Tuhan Ibu Gembala itu dikasih
waspada sama Tuhan. Dia melirik, dia buka itu laci-laci, dia cari perhiasan-perhiasan. Saya lupa namanya itu. Nah itu, ibu itu ya. Nah, ini cari keuntungan dari firman Tuhan. Dan nanti memuncak sampai Tuhan Yesus datang akan banyak terjadi. Buat kita yang sudah mendengar firman Tuhan, ayo kita tulus di hadapan Tuhan. Orang tulus pasti dilindungi oleh Tuhan ya. Roma 10 ayat 1-3, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Kita doakan mereka ya saudara. Jangan cari untung dari pemberitaan firman Tuhan. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi maksud Tuhan mengajar kita supaya kita mengerti yang namanya kebenaran. Ayat 3 nih, kenapa akhirnya mereka tidak mengerti yang namanya kebenaran yang sejati? Karena mengandalkan kebenaran diri sendiri. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini termasuk sudah beli kebenaran tapi kemudian jual lagi. Karena di dalam kebenaran diri sendirinya terlalu menguasai. Banyak sekarang hamba Tuhan kalau debat ayat juga yang keluar. Ya, ayat juga yang keluar. Oh kamu salah. Oh kata siapa? Ayat ini mengatakan, sudah. Itu firman Tuhan dijadikan alat untuk membenarkan diri sendiri. Bahkan di dalam Yeremia 2 ayat 8, ini pun melanda para imam. Orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Orang-orang yang melayani dalam penggembalaan. Yeremia 2 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Waduh, ini ngeri sekali saudara. Kalau dalam suasana kita beribadah, tidak ada orang yang peduli sama Tuhan. Tidak peduli hadir atau tidak. Kita bersyukur kalau di tempat ini saudara masih merindukan kehadiran Tuhan. Masih bertanya kepada Tuhan. Nanti ada satu saat imam pun tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, kata Tuhan. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, artinya nubuat palsu. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, ini keadaan akhir zaman. Jadi Tuhan tolong setiap gereja Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia ya saudara ya, supaya benar-benar mandat dari Tuhan ini kita jalani sepenuhnya. Karena nanti akan ada ke arah sana. Semuanya cari keuntungan, semuanya cari kemolekan. Gereja-gereja juga begitu. Kalau kita beribadah terus-terusan begini, mana ada untungnya? Ada loh hamba Tuhan yang bilang begitu saudara. Ada hamba Tuhan yang bilang begitu. Kalau terus-terusan begini mana ada untungnya? Jadi ibadah pun dijadikan sebuah sumber keuntungan. Ada lagi jemaat yang bilang sama saya, bukan jemaat di sini. Begitu tahu saya jadi hamba Tuhan, aduh enak ya sekarang mah. Memang yang paling gampang mah sekarang pekerjaan jadi pendeta. Kenapa? Kaya-kaya pendeta. Loh. Jadi semuanya di frame seperti itu. Memang pendeta-pendeta mah kaya-kaya. Sekarang mah paling gampang jadi pendeta. Di sana nggak diterima kerja, di sana nggak diterima kerja, di sini dipecat, di sana jadi pensiun. Udah sekolah Alkitab aja, jadi gembala, jadi pendeta, nanti pasti kaya. Nah, ini orang karena konotasinya selalu kepada seperti orang Israel yang ada di zaman Yeskiel. Kemewahan, kemolekan. Semuanya untuk penampilan. Begitu ya saudara ya. Kalau hamba Tuhan gak pakai Rolex berarti hamba Tuhan kurang berdoa. Kalau hamba Tuhan gak pakai Alphard berarti itu hamba Tuhan kelas bawah. Sehingga semua berlomba-lomba beli Alphard. Pada rumah belum punya. Hanya untuk semuanya penampilan. Biarlah kita gereja Tuhan di tempat ini mau tetap hanya mengandalkan Tuhan. Satu saat Tuhan marah ketika bait Allah itu dijadikan praktek jual beli. Tuhan marah. Dia ambil tali. Artinya Tuhan siap menyucikan. Kalau praktek-praktek gereja arahnya ke sana. Tuhan sendiri yang turun langsung saudara. Karena Tuhan tidak mau gereja binasa.
Tuhan mau meluruskan peribadatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau masuk dan kemudian dia marah, dia obrak-abrik meja-meja ya. Penjual kambing, domba, penukar-penukar uang. Tuhan bongkar balik. Dan saudara lihat ketika terjadi penyucian besar-besaran yang Tuhan kerjakan, semua roh jual beli disingkirkan. Gak berapa lama banyak orang-orang sakit datang. Kemudian Tuhan pulihkan semua. Kalau roh jual beli di gereja ini tidak ada, pasti ada pemulihan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta, semua dipulihkan oleh Tuhan. Kalau ada Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan mau memulihkan setiap kita, saudara. Asal saja kita waspada terhadap roh jual beli yang mau masuk di dalam gereja Tuhan. Minggu depan kita akan teruskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang para pemain musik untuk kita sama-sama masuk dalam doa dan kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya tiada yang sepertimu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sebentar akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari Tuhan layakkan kami untuk makan minum tubuh dan darah Yesus. Karena tubuh dan darah Yesus itulah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada. Lewat korban Yesus di atas kayu salib Golgota, Engkau membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami pun akan terus menjaga, melindungi kami untuk tetap kami pegang kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak tergoda apapun Tuhan dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Kami mau belajar taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Tuhan berkati,
sehingga kehidupan kami bisa melekat kepada Tuhan. Tuhan di dalam kami bersama-sama dengan Engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan asa yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang hamba Tuhan yang melayani untuk membagikan. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Mari kita tinggikan tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan, kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan kor ini beberapa kali, nanti Ibu Eni Yakub masuk dalam doa. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sebab pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang tiada yang sepertimu,
tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan telah kami dengar melalui firman-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kehidupan kami hidup yang kudus, yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Kau telah menyucikan dan menguduskan kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kehidupan kami itu selalu layak dan kudus Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus disucikan dan dikuduskan Tuhan. Terlebih kehidupan yang mau menundukkan diri Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terus firman-Mu terus yang mengingatkan Tuhan kepada kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk kami lebih lagi terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan mengandalkan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Biar kami terus selalu dekat Tuhan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan, itulah menjadi setiap kerinduan kami. Untuk kami terus melekat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau akan sucikan terus kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu Tuhan telah melawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang layak dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Itulah menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga telah mengingatkan Tuhan pada kami Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami. Pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Untuk makan dan minum tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Menjadikan kami berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau telah mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kau telah menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Bahkan Kau mengangkat kami Tuhan dari lubang maut sekalipun Tuhan. Kau terus memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Biarlah Tuhan Kau akan meteraikan setiap firman-Mu yang telah kami dengar pada malam ini Tuhan. Meteraikan Tuhan dalam hati kami Tuhan. Simpan dalam hati kami Tuhan. Biar kami dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kehidupan kami itu selalu berpedoman Tuhan kepada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Firman selalu memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan kepada kami Tuhan. Dalam dunia ini Tuhan yang semakin gelap Tuhan, tapi kami percaya kami mau pegang Tuhan firman-Mu Tuhan. Janji-Mu itu iya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan untuk Bapak Gembala kami.
Berikan juga kekuatan kesehatan untuk Ibu Gembala dan kedua anak-anaknya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, kami percaya Tuhan Kau telah mendengarkan, bahkan Kau akan memberikan yang terbaik Tuhan dalam keluarga ini Tuhan. Jadikan berkat dan terang dimanapun Bapak Gembala berada juga Tuhan. Untuk pelayanannya, setiap pelayanan di mana tempat juga Tuhan, kami percaya jiwa-jiwa Tuhan akan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan Kau akan berikan malaikat-Mu Tuhan berjaga-jagai kami Tuhan. Sampaikan Tuhan di tempat kami dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Pertemukan kembali Tuhan kami dalam ibadah-ibadah kami ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap doa dan permohonan ini kami panjatkannya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kau juru selamat kami, Kau gembala agung kami, kepala gereja kami, bahkan Kau mempelai surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Terima kasih atas keselamatan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Kata yang cukup melukiskan, selain ku lebih mengasihimu, Yesus mempelaiku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah, anugerah Allah Bapa kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan bersama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Makasih buat kehadiran saudara-saudara. Saudara-saudara yang ikut juga secara online, Tuhan berkati. Shalom semua. Sampai jumpa hari Minggu, Tuhan berkati.